Ini adalah gambaran bahwa sesungguhnya Anda dan saya akan memasuki masa itu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu malapetaka yang pertama sampai malapetaka yang ketujuh. Mari kita lihat malapetaka yang pertama di ayat yang kedua. Malapetaka yang pertama, Alkitab katakan bisul ya. Sebelum saya kasih tunjuk ayatnya. Malapetaka yang kedua itu adalah laut jadi darah. Malapetaka yang ketiga itu adalah semua mata air jadi darah. Malapetaka yang keempat, panas matahari yang menghanguskan. Yang kelima adalah terjadi gelap gulita di takhta iblis. Malapetaka yang keenam itu adalah perang Armageddon. Malapetaka yang ketujuh adalah hujan es. Hujan es seberat 100 pon. Nah, saudara-saudaraku, saudara mau siap atau tidak siap, kita akan hadapi itu, saudara-saudara. Dan mari kita lihat malapetaka yang pertama. Malapetaka yang pertama dibilang dalam ayat yang kedua, Wahyu pasal yang ke-16, ayat 1 dan 2, ayat yang kedua, dia bilang begini. Ayat yang kedua saya baca ya. Dia bilang begini. Saya baca. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada setiap orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudara perlu lihat, yang pertama adalah sehubungan dengan kata bisul. Kata bisul ini, kalau saudara lihat di gambar ini sederhana, mana ada orang takut itu? Saya pun pernah kena bisul, saudara-saudara ya. Ya, bisul ini adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, itu dia menggunakan kata kakos. Bahasa Yunani menggunakan kata kakos, itu artinya bukan hanya sekedar busuk, tetapi ini adalah luka yang jahat. Ini bukan hanya bisu biasa. Luka yang jahat dari sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Tidak alamiah ini, saudara-saudara. Dia menggunakan dua kata, yaitu kakos dan helkos. Kalau helkos ini, luka busuk yang bernanah. Jadi ini sudah mengarah kepada apa namanya pembusukan, kayak sudah mengarah kepada kanker busuk, tumor yang sangat mengerikan. Sudah mengarah ke situ, saudara-saudara. Kalau dia cuma satu titik, saudara-saudara, saya pernah lihat ada orang yang menjerit oleh karena kena tumor payudara yang ada di ladang penginjilan saya di Nia sana. Aduh, saudara-saudara, baunya sekitar 100 meter, bukan 100 meter ya, kurang lebih ada 20 meter sudah kecil. Bau luar biasa, saudara-saudara. Dan itu hanya satu titik. Apalagi kalau ini banyak sekali titik. Maka saudara-saudara, kita sendiri yang belum pernah mengalami ini, hanya bisa bayangkan. Tapi orang yang sudah mengalaminya ini, saudara-saudara, mereka pasti mau bertobat, mau bilang, Tuhan tolong ampuni saya. Tapi sudah tidak bisa lagi. Pada masa itu tidak bisa lagi. Dan pertanyaan berikutnya adalah begini, saudara-saudara. Mengapa bisul atau kakos dan helkos ini menjadi malapetaka yang pertama? Kenapa bukan panas matahari? Kenapa bukan air laut jadi darah? Kenapa harus ini? Saudara mungkin tanya, kenapa? Kenapa harus bisul? Tapi bisul ini yang dimaksud malapetaka yang pertama, ini sebenarnya kakos dan helkos. Helkos ini. Nah, kenapa? Jawabannya adalah, saudara tahu, waktu Tuhan menimpakan 10 bala di Mesir, ada 10 bala di Mesir, ini sebenarnya mirip dengan 7 malapetaka yang terjadi di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan menimpakan 10 malapetaka yang ada di Mesir, itu adalah bentuk penyerangan Tuhan terhadap dewa-dewa orang Mesir. Kenapa ada sungai Nil jadi darah? Karena orang Mesir memang mereka sembah sungai Nil. Kenapa belalang? Karena mereka anggap belalang itu dewa. Kenapa muncul
kata karena mereka menganggap kata ini dewa. Jadi Mesir ini punya banyak dewa. Dan pada waktu 10 malapetaka terjadi di Mesir, ini adalah bentuk penyerangan Tuhan terhadap dewa mereka. Dan saudara-saudara, kenapa malapetaka yang pertama terjadi adalah bisul? Karena saudara tahu, di akhir zaman, Tuhan itu adalah, Tuhan kita ini adalah sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Walaupun dalam memberikan malapetaka, dia itu teratur. Makanya malapetaka yang pertama bisul. Karena kenapa? Karena begini. Dewa yang sangat disembah oleh manusia zaman sekarang ini adalah dirinya sendiri. Dia sangat mendewakan dirinya. Mari saya kasih tahu bukti nanti saudara-saudara ya. Dia sangat mendewakan dirinya. Saudara-saudaraku. Ini. Jadi jadi kalau saudara lihat di dalam ayat yang kedua dari buku Wahyu pasal yang ke-16, di situ hanya mereka yang tidak menyembah patung dan menerima tanda binatang itu dan tidak menyembah patungnya yang tidak kena. Betul atau tidak? Betul. Artinya mereka yang terima menyembah patung dan terima tanda binatang ya dan menyembah patungnya akan kena. Dan saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa pada waktu malapetaka yang pertama ini terjadi adalah murka Tuhan, manusia sementara dalam era di mana meninggikan diri dalam hal ini adalah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka mau memindahkan tubuh manusia ini kepada digital. Jadi Tuhan ciptakan manusia ini daging, tapi manusia mau pindahkan ke itu. Manusia mau pindahkan tubuh manusia ini ke digital. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Yaitu apa? Kekal. Karena kenapa? Yang menginspirasi mereka ini siapa? Setan. Pada waktu kita punya Zoom yang lalu saya sudah pernah bahas ini ya. Saya sudah sentuh ini. Setan katakan kepada Hawa pertama untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu melanggar hukum Tuhan, kamu tidak akan mati. Kamu tetap menyembah binatang, tidak akan mati. Kamu akan hidup kekal. Kamu menyembah patung, menerima tanda binatang, kamu akan hidup kekal. Dan inilah tawaran setan, melanggar hukum Tuhan, tetapi diri kita akan dikekalkan dengan sistem. Dan saudara-saudara sudah saksikan kan video ini? Sudah saksikan kan video ini? Ini bentuk sebenarnya dari pengagungan manusia terhadap dirinya. Karena kenapa? Karena manusia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia ingin agar dirinya memiliki kekekalan. Inilah prinsip spiritualisme, saudara-saudara. Spiritualisme. Selalu saya sudah kasih tahu video ini kan, kepada saudara-saudara sekalian. Dan ini sementara dibuat oleh penduduk bumi. Dan yakinlah Anda dan saya yang hidup di zaman ini dan nantinya kalau Tuhan Yesus belum datang di tahun-tahun sebelumnya, saudara akan melihat kenyataan di mana manusia yang tadinya flash akan berpindah ke digital. Itu manusia akan berpindah ke digital. Karena kenapa? Karena manusia ingin hidup kekal. Manusia ingin hidup kekal, tetapi dengan cara setan, bukan dengan cara Tuhan. Kalau dengan cara Tuhan, maka Anda dan saya perlu menggunakan jubah Kristus. Jubah Kristus artinya tabiat Kristus. Tapi kalau saudara menggunakan cara setan, nah ini cara-cara seperti ini. Dan orang-orang seperti ini, inilah yang kena malapetaka murka Tuhan. Karena kembali lagi saudara lihat di dalam buku Wahyu pasal 16 ayat yang kedua, di situ dia bilang mereka yang kena ini adalah orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Mereka yang memakai tanda itu.
dan menyembah patungnya. Artinya apa? Orang-orang yang tetap berontak terhadap Tuhan, yang melanggar hukum Tuhan, mereka pasti akan kena ini. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan bilang. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malapetaka yang pertama ini, sistem keuangan akan hancur. Sistem keuangan akan hancur. Kita sudah tahu ya, bahwa Bank Dunia sudah mencetuskan yang namanya CBDC, Central Bank, apa namanya? Ya, Central Bank Digital Currency. Dan itu berlaku bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi sudah berlaku. Sementara proses berjalan, walaupun kami di sini masih pakai cash, tetapi satu saat nanti cash tidak akan berlaku lagi. Tidak akan berlaku lagi. Dan itu akan terjadi sebelum pintu kasihan tertutup, saudara-saudara. Dan pada waktu itu terjadi, saudara-saudaraku, mohon maaf, manusia pun akan dibuat digital. Sekarang saudara pegang handphone, ya kan? Saudara pegang handphone dalam bentuk benda. Tapi suatu saat nanti, handphone itu ditanam dalam tubuh manusia. Ya, dalam itu pembahasan sebelumnya saya sudah bahas ya waktu Zoom sebelumnya. Jadi saya tidak perlu lagi bahas, nanti saudara-saudara kalau ingin apa, saudara boleh lihat ya pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, saudara-saudaraku, makanya kenapa saya bilang pada waktu malapetaka yang pertama ini, karena tubuh manusia yang sudah beralih dari flash, dari daging ke digital, makanya ada, kalau saudara lihat di berita ada itu promosi mengenai transhumanism. Ya, transhumanism. Ini adalah bagian dari menentang Tuhan, dan manusia sementara mengidolakan dirinya, tubuhnya. Tetapi oleh karena inilah murka Tuhan datang kepada mereka. Dan yang terjadi kepada mereka pada malapetaka yang pertama adalah hell, kakos, dan helkos. Saudara lihat itu apa yang maksud dengan kakos dan helkos. Nah sekarang mari kita datang kepada malapetaka yang kedua. Malapetaka yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ketiga. Malapetaka, saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti, dan saya coba untuk menjelaskan perlahan-lahan ya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa enggak sungai jadi darah duluan, tetapi laut jadi darah duluan? Ya, kenapa laut harus jadi darah? Kenapa malapetaka yang kedua air laut jadi darah? Kenapa enggak sinar matahari atau kegelapan? Sekali lagi saya mau kasih tahu saudara-saudara, Tuhan tahu urutannya. Tuhan waktu menempatkan malapetaka ini pun, saudara-saudara, dia tahu susunannya dengan teratur, dan dia tahu bagaimana untuk menyampaikan dia punya murka kepada dunia ini, sehingga dengan demikian saudara-saudaraku, saudara dan saya boleh mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan benar-benar mau menyerang dewa yang disembah oleh manusia. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa sebenarnya laut ini adalah, mau kalau saya bilang ya, memang tidak terus, tapi kalau dalam benak saya, ini adalah sumber income kedua dari kekayaan manusia yang ada di bumi ini. Karena kenapa saudara-saudaraku? Sebagian besar makanan itu berasal dari laut, saudara-saudara. Baik itu rumput laut, baik itu garam, ya, garam ikan, kemudian apa lagi? Nah ini saya bacakan kepada saudara-saudara, ya. Pada saat malapetaka itu terjadi, maka mereka yang masih menghormati, yang masih mengkonsumsi ikan laut, rumput laut, garam laut, serta makanan-makanan lainnya yang membutuhkan bahan baku dari laut, akan menjerit. Karena kenapa? Sumber kebutuhan pangan mereka yang berasal dari laut terganggu. Habis saudara-saudara. Dan saudara-saudaraku, kalau saudara yang sudah belajar untuk hidup country living, ya, bisa jadi saudara belajar sekarang ini susah. Tetapi ada waktunya yang buat saudara susah. Sekarang ini para elit global berusaha
membuat agar penduduk bumi ini bergantung kepada mereka. Jadi mereka menjadikan diri mereka tuan, dan kita ini dibuat jadi budak. Betul ya? Tapi ada waktunya di mana murka Tuhan datang kepada mereka. Jadi walaupun mereka itu membuat lahan pertanian di tempat mereka masing-masing, tapi yakinlah mereka buat pertanian, bisa jadi mereka punya usaha di laut atau lain sebagainya. Tapi yakinlah pada saat malapetaka ini terjadi, maka mereka punya income itu semua akan hancur. Dan pada malapetaka yang kedua, income mereka yang berasal daripada laut itu hancur, saudara-saudara. Hancur. Malapetaka yang pertama saja, itu saya tidak tahu. Kalau kita perhatikan seluruh perusahaan-perusahaan menengah ke atas, ya, dia saham terbesar itu sebenarnya dipegang oleh BlackRock. Dan pemilik dari BlackRock sebenarnya Vanguard. Dan kalau saudara lihat pemilik dari BlackRock dan juga Vanguard itu sebenarnya para elit global. Para elit global ini semua mereka punya. Saudara-saudara, pada malapetaka pertama saja, ketika bisul itu datang, sistem digital hancur, itu hancur juga itu. Supermarket semuanya hancur. Hancur. Pada malapetaka yang kedua, sumber andalan mereka juga dari itu hancur. Makanya hanya dua malapetaka saja, ini elit global hancur berkeping-keping. Kalau saudara mau dibuat hancur berkeping-keping, itu pada waktu sebelum 7 malapetaka. Tapi bagi saudara yang sudah melatih iman, di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 539, saudara tidak akan mengalami masa yang berbahaya pada waktu masuk masa ini. Ya. Karena kenapa? Saudara dan saya akan tetap dituntun Tuhan. Tetapi bagi orang-orang ini, bukan hanya makanan hancur. Ada kerugian yang besar dalam hal transportasi juga. Ada kerugian besar dalam wisata hancur, saudara-saudara. Kalau saudara lihat transportasi yang menghubungkan Inggris dan juga Prancis itu, kan ada terowongan ya, terowongan, saudara-saudara. Ya mungkin nggak ada, tapi terganggu, saudara-saudara. Kapal laut terganggu, banyak yang akan terganggu, dan ini akan sangat mengganggu para elit global. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah Anda dan saya yang sudah melatih iman mulai dari sekarang. Apa? Karena sesuai dengan kutipan ini dia bilang begini. Ya, coba saudara baca kutipan ini. Kutipan ini di dalam ambil dari Early Writings halaman 281. Ya, halaman 281. Saya baca untuk saudara. Ketika malapetaka itu menimpa penduduk bumi, sebagian orang mencela Tuhan serta mengutukinya. Sebagian lagi berlari kepada umat-umat Tuhan dan memohon supaya mengajar mereka agar supaya mereka luput dari hukumannya. Ya elah saudaraku, ternyata ada sebagian yang datang. Karena kenapa? Karena ada minoritas yang nggak kena, dan ada orang-orang ini yang kena malapetaka. Para elit global ini, jangan harap mereka bertobat. Jangan elit global. Orang-orang yang disebut umat Tuhan tetapi tidak terlalu setia, dan mereka justru orang yang ditinggalkan Roh Kudus, akhirnya terbukalah mata mereka. Loh, terbuka mata mereka, dan mereka akan datang kepada umat Tuhan sesuai dengan kutipan ini. Mereka datang dan mereka bilang begini, tolong dong, bagaimana kami bisa luput dari malapetaka ini? Tetapi apa yang dikatakan dalam buku Early Writing halaman 281, di situ orang-orang yang suci tak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau Anda dan saya yang hidup pada masa itu, namun kena malapetaka yang pertama dan kedua, ya, kemudian lari ke orang-orang yang suci, ini orang-orang yang kudus ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Firman Tuhan ya, dalam buku Early Writings halaman 281. Dan kemudian di kalimat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa air mata yang terakhir bagi orang-orang berdosa telah dicurahkan. Permohonan doa keluh kesah telah dihadapkan. Beban terakhir dan amaran yang terakhir pun sudah disampaikan. Bahkan Nyonya White kasih tahu bahwa orang-orang ini tiba-tiba, bisa jadi di antara mereka ini adalah orang Advent. Tiba-tiba di jubah mereka tertulis, kamu ditimbang dan didapati terlalu ringan. Itu teriak saudara-saudara. Mereka bilang, tadi kami sudah kuduskan Sabat, kami juga menginjil, tapi kenapa kami kena ini?
Saudara-saudara, saya mau katakan mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada saudara. Karena kenapa? Kalau saudara mengalami hal ini, sementara saudara adalah pengudus hari Sabat. Saudara adalah orang yang rajin menginjil. Tapi pada endingnya, saudara juga kena malapetaka. Saudara orang paling rugi. Lebih baik saat ini saudara murtad. Daripada saudara sudah berusaha untuk mencari Tuhan, ya, cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi setelah itu cari dunia juga sungguh-sungguh. Ya, maka yang terjadi adalah kita mau kasih tahu bahwa saudara berdiri dua kali, ini bahaya saudara-saudara. Kalaupun saudara mau menangis, menangis sekarang. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Mau bertobat sampai tidak ada guna. Menangis saat itu tidak ada guna. Menangis saat ini. Saya mau bilang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan Zoom saat ini, kalau saudara mau menangis, menangis saat ini. Kalau saudara menangis saat itu, nggak ada guna. Walaupun ini ditulis. Dan dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11 dan 12 dibilang begini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Mudah-mudahan ini tidak dialami saudara ya. Ya. Karena kenapa? Karena kalau itu terjadi kepada saudara-saudara, orang yang paling rugi. Orang-orang pada waktu itu, walaupun saya bilang seperti ini, kenyataan nanti akan terjadi begitu. Orang-orang yang nanti mengalami ini, mereka akan haus, lapar firman Tuhan. Tetapi tidak ada guna. Saat ini saudara-saudara lihat, banyak anak-anak muda kita tidak tertarik belajar firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau mereka buka YouTube dan tonton film-film yang menyukakan hati mereka, tontonan yang menyukakan hati mereka, wah mereka suka itu. Suka sekali. Sampai-sampai kadang-kadang lupa waktu. Menggunakan bukan hanya 30 menit, bukan sejam, lebih dari sejam. Dan saudara-saudara, saudara kill the time. Padahal Tuhan katakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak sadar. Tetapi kita tahu bahwa pintu kasihan akan segera ditutup. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat kutipan selanjutnya. Malapetaka-malapetaka ini membuat orang-orang jahat marah. Ya bagaimana tidak marah? Uang hilang. Kemudian harta benda hilang. Tapi saudara-saudara, sampai pada malapetaka yang kedua ini, ya memang itu sudah hancur, tapi masih ada juga saudara-saudara. Harta mereka masih ada. Masih ada. Nanti saudara lihat ya. Malapetaka ini membuat orang-orang jahat marah terhadap orang-orang saleh. Orang-orang jahat marah terhadap orang-orang saleh. Kenapa marah sama orang saleh? Kalau saudara adalah kategori orang jahat, waktu itu saudara lihat orang saleh ini sedikit saja jumlahnya. Tidak banyak. Jumlah mereka sedikit. Dan Alkitab perlu buat kasih tahu bahwa jumlah mereka itu 144.000. Minoritas saja. Minoritas saja. Dan orang-orang ini tidak kena malapetaka itu. Oleh karena orang-orang ini tidak kena malapetaka itu, maka mereka berpendapat bahwa orang-orang benar itulah yang membawa hukuman Tuhan bagi mereka itu. Dan bila mana mereka dapat melenyapkan orang benar dari muka bumi ini, maka malapetaka itu akan berhenti. Maka satu perintah keluar untuk membunuh orang-orang saleh. Hal inilah yang menyebabkan mereka menangis siang dan malam. Inilah yang disebut masa kepicikan Yakub. Saudara sekarang mengerti bahwa sebenarnya rancangan untuk bunuh mati itu sudah terjadi pada malapetaka yang kedua. Malapetaka yang kedua. Dan saudara-saudaraku, mari kita lihat malapetaka yang ketiga. Malapetaka yang ketiga, dia bilang begini. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Saya mau tanya, malapetaka yang ketiga apa? Sesuai dengan ayat ini.
Wahyu 16 ayat 4 dan 5. Malapetaka yang ketiga adalah semua mata air menjadi darah. Semua mata air. Jadi saudara-saudara, yang saya perhatikan, orang-orang kaya di dunia, para elit global, mulai dari Rothschild, Rockefeller, kemudian Mark Zuckerberg, sampai kepada Jeff Bezos, ya banyak itu, Oprah Winfrey. Nah, mereka punya lahan pertanian yang luas. Mereka punya lahan pertanian. Orang-orang ini punya lahan pertanian. Tapi saudara-saudara tahu apa yang terjadi pada waktu malapetaka yang ketiga ini terjadi? Hancur itu lahan pertanian semua. Karena kenapa? Karena masalahnya adalah air jadi darah, saudara-saudara. Maka sumber untuk mengairi pertanian terganggu, bukan terganggu saja, mati. Dan inilah yang menyebabkan mereka semakin kebakaran jenggot. Saudara tahu, pada malapetaka yang kedua saudara lihat gambaran bagaimana kekayaan yang diagungkan oleh manusia di laut. Ya banyak itu. Jadi laut ini sebenarnya dewa kedua kalau mau saya bilang ya. Makanya penyerangan Tuhan terhadap dewa kedua manusia itu adalah laut jadi darah. Oke. Ya, dan yang ketiga ini semua mata air. Semua mata air menjadi darah, saudara-saudara. Semua pertanian hancur. Tetapi yang paling menyedihkannya adalah ini. Tubuh saudara dan saya itu 70-80% terdiri dari air. Betul? Bumi ini saja, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, hari pertama, air diciptakan hari keberapa? Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga. Air sudah ada kian. Karena air adalah bagian dari unsur bumi, sudah ada. Dan bumi kita ini ada 70-80% terdiri dari air. Sama juga dengan tubuh Anda dan saya. 70-80% terdiri dari air. No, bayangkan pada waktu air, sumber mata air jadi darah. Bisa minum kah itu? Bisa. Saudara mau tahu? Ya, terpaksa minum. Ada yang terpaksa minum. Karena masalahnya begini. Tubuh Anda dan saya dehidrasi, mati. Kalau kekurangan air, mati. Mati, saudara-saudara. Dan makanya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang saya mau katakan di sini adalah, pada waktu malapetaka yang ketiga, bukan hanya pertanian hancur. Tubuh kita ini, tubuh manusia ini butuh air. Ya, butuh air. Oh, ada yang tanya, loh, manusia kan sudah pindah dari dari flashcard ke ke digital. Walaupun saudara-saudara seperti itu, minimal ada yang tersakiti, saudara-saudara. Ya, tubuh manusia dan juga income manusia tersakiti, dan inilah kehancuran. Yang ketiga sudah semakin hancur, dan pada malapetaka yang ketiga ini perintah bunuh mati itu dikeluarkan dan umat Tuhan dikejar-kejar. Jadi transportasi hancur, semuanya hancur, berkira hancur. Elit global semakin mendidih darah mereka oleh karena yang disebut dengan minoritas ini tidak kena. Nah, saudara-saudara, sebelum saya baca ini, oke, tunggu dulu ya. Saudara-saudaraku, tunggu. Oke. Sebelum saya bahas mengenai perintah bunuh mati itu, saudara-saudaraku, tadi sudah sempat di malapetaka yang kedua itu, bagaimana dengan umat-umat Tuhan, umat-umat kudus pada waktu itu? Bagaimana dengan air mereka? Bagaimana dengan makanan mereka? Saudara-saudaraku, makanan mereka disiapkan oleh Tuhan. Ini kutipan mereka. Maka itulah masa bagi kita untuk percaya sepenuhnya dalam Tuhan. Dan Ia akan memelihara kita. Saya melihat bahwa roti dan air akan disediakan pada saat itu. Amin. Amin. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena makanan saudara, air saudara disediakan. Jadi saudara jangan minum air darah. Ya, yang minum itu ya para elit global itulah mungkin mereka akan minum.
Tapi Anda dan saya nggak usah takut. Anda dan saya diberikan makan oleh sorga. Saat ini tanggung jawab saudara tanam. Saat ini saudara punya tanggung jawab adalah nyangkul. Tapi ada waktunya tanam dihentikan. Nyangkul-nyangkul dihentikan. Karena kenapa? Tanggung jawab untuk memberi makan saudara bukan ladang lagi. Tapi Tuhan. Bahkan memberikan air itu Tuhan. Itu selanjutnya dia bilang begini. Dan bahwa kita tidak akan berkekurangan atau menderita kelaparan. Amin. Amin. Tidak akan kelaparan. Dalam early writing halaman 56. Terus dia bilang apa lagi? Karena Tuhan mampu membuka meja bagi kita di dalam padang belantara. Bayangkan saja. Orang-orang sementara kelaparan, orang-orang sementara kehausan, Anda dan saya justru apa? Anda dan saya justru disediakan makan oleh Tuhan. Di tengah hutan Tuhan bisa siapkan meja. Itu kutipan mengatakan, bukan saya ya. Tuhan siapkan lengkap. Semua, roti, makanan, semua bisa. Di padang belantara Tuhan siapkan. Air juga Tuhan siapkan. Dan bila perlu, itu dibilang ya, jika perlu, ia akan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi kita makan. Sebagaimana ia memberi makan Elia, atau hujan mana dari langit, sebagaimana yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Saudara lihat ini. Jangan takut saudara-saudara. Karena kenapa? Karena makanan Anda dan saya, minuman Anda dan saya disiapkan Tuhan. Yang jelas saudara-saudara, Tuhan tidak siapkan Coca-Cola, Sprite, Fanta ya. Tidak siapkan itu. Itu tidak sehat itu ya. Tidak sehat. Yang Tuhan siapkan itu adalah air. Air yang murni. Sesuai dengan standar Tuhan. Lalu bukan itu. Di dalam buku Testimony for the Church, volume 9 halaman 17 paragraf pertama. Di tengah-tengah masa kesukaran yang akan datang, suatu masa kesukaran yang belum pernah terjadi. Sejak bangsa ini berdiri, umat pilihan Tuhan akan berdiri tanpa goyah. Setan dan para pengikutnya tidak dapat menghancurkan mereka, karena malaikat-malaikat yang sempurna dalam kekuatan akan melindungi mereka. Saudara lihat, Anda dan saya bisa jadi hidup pada zaman itu tidak melihat malaikat Tuhan, tetapi yakinlah sesuai dengan kutipan ini, malaikat Tuhan dikirimkan Tuhan langsung untuk menjaga segala jalan saudara. Itu janji Tuhan. Dan inilah yang membuat kita terhibur saudara-saudara. Jangan pernah takut untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan pertanian kita? Pertanian saudara dan saya itu dirampas. Rumah saudara dan saya dirampas. Saudara wajib tinggalkan rumah, wajib tinggalkan lahan pertanian. Karena itu bukan lagi waktu untuk menanam dan waktu untuk menyangkul. Tidak ada lagi. Ini, dia bilang, di dalam buku Early Writings 56 halaman 9. Dan juga Early Writings 5 halaman 57 ya. Dia bilang begini, rumah-rumah dan tanah-tanah akan menjadi tidak berguna bagi orang-orang kudus dalam masa kesukaran. Karena mereka harus lari dari kerumunan orang yang marah. Dan pada saat itu, harta milik mereka tidak dapat dipergunakan untuk menunjukkan tujuan kebenaran untuk masa kini. Saya melihat bahwa jikalau ada orang yang berpegang kepada hartanya dan tidak bertanya kepada Tuhan apa tugasnya, maka Tuhan tidak akan menyatakan tugas itu kepada mereka. Dan mereka akan diizinkan untuk menyimpan harta mereka. Dan dalam masa kesukaran, harta itu akan datang ke hadapan mereka seperti sebuah gunung untuk menghancurkan mereka. Saudara lihat ini ya. Terus, dan mereka akan berusaha untuk mengeluarkannya, namun tidak dapat. Namun jikalau mereka mau untuk diajar, ia akan mengajar mereka di saat diperlukan, kapan menjual dan berapa banyak menjual. Saudara-saudara, saudara punya harta. Kalau saudara punya harta, sekarang harta banyak, saya tidak tanya banyak atau sedikit. Punya harta, entah banyak, sedikit, sedang, atau setengah sedang, ingat baik-baik. Ada masanya itu semua tidak bisa dipakai. Saudara punya banyak uang, ada waktunya nggak bisa dipakai.
Saudara punya lahan pertanian, punya apapun itu, ada waktunya tidak bisa dipakai. Kapan mau dipakai? Sekarang. Karena kalau nantinya saudara mau pakai, tidak ada guna lagi. Makanya saudara-saudara, nasihat roh nubuat, nasihat firman Tuhan bilang, minta hikmah dari Tuhan, supaya Tuhan ajarkan kapan saya habiskan harta. Karena kalau saudara punya harta masih tersisa, apalagi banyak pada masa kesukaran, ini jadi malapetaka ini. Jadi malapetaka itu akan menimpa saudara-saudara. Kata lainnya adalah, sebelum masuk masa malapetaka itu, lebih baik kan. Kalau ada yang memang contoh, malapetaka bulan depan, ya. Dan pada bulan ini saudara sudah habiskan harta saudara, maka saudara-saudara adalah orang-orang yang sangat berhikmat. Kenapa ada orang yang bisa mengalami pengalaman seperti ini? Karena dia minta hikmah dari Tuhan. Minta pengajaran dari Tuhan. Apa yang perlu saya berikan ini? Apa yang perlu saya gunakan ini dengan harta saya? Maka yang terjadi adalah sebelum Roh Tuhan, Roh Kudus ditarik dari muka bumi ini secara global, maka hartanya itu sudah digunakan dengan bijaksana. Dan kutipan ini tidak akan terjadi sama dia. Karena kenapa? Karena dia sudah menggunakan hartanya sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi bagi saudara yang tidak meminta hikmah dari Tuhan, maka harta ini akan menimpa dia. Roh nubuat kasih tahu seperti itu. Nah, pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah, bagaimana dengan kehidupan saudara pada waktu itu? Saudara dikejar. Di kalimat yang pertama, saudara dikejar. Pada waktu malapetaka yang kedua ini, yang ketiga ini, perintah bunuh mati kan sudah keluar, dan saudara dikejar, dan saudara-saudara akan meninggalkan semuanya. Bukan hanya kota saudara. Saya mau katakan, saudara akan tinggalkan lahan pertanian saudara. Dan roh nubuat kasih tahu, kehidupan kita sangat terpencil dan terasing. Ada yang dalam gua, ada yang juga di dalam hutan, tetapi kehidupan kita berkelompok. Dan ingat, janji Tuhan adalah Tuhan tetap menyertai. Dan pembahasan yang lalu sesuai dengan buku Wahyu pasal 17 ayat yang ke-12, perintah bunuh mati itu terjadi berapa lama? 15 hari. Cuma 15 hari. 15 hari. Dan malapetaka ini terjadi berapa lama? Wahyu pasal 18 ayat yang ke-12 kalau tidak salah ya, Wahyu pasal 18. Saya lupa lagi ayatnya. Wahyu 18. Di situ dikatakan terjadi dalam satu hari. Dalam satu hari maksudnya begini. Satu hari sama dengan satu tahun. Jadi itu sama dengan 1 tahun sebenarnya. Nah, kalau perintah bunuh mati itu dibilang dalam Wahyu 17 ayat 12 itu 1 jam. 1 jam sama dengan 15 hari. Saudara-saudara. Karena perhitungan terjadinya Yeskiel pasal yang keempat ayat yang ke-6, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi kalau saudara hitung setengah jam itu sama dengan 1 minggu. Tapi kalau 1 jam itu sama dengan 2 minggu. Sama dengan 2 minggu. Iya, sama dengan 15 hari. Ya itu intinya. Nah, jadi perintah bunuh mati sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Hanya 1 jam, atau dengan kata literalnya adalah 15 hari. Dan umat-umat Tuhan akan lari. Pada malapetaka yang keberapa ini? Dari malapetaka pertama sudah lari. Tapi dikejar perintah bunuh mati di malapetaka ketiga. Saudara-saudaraku. Yang kedua sudah ada rencana. Karena sudah sangat menderita ini para elit global dan penduduk bumi. Yang menyembah binatang, menyembah patungnya, dan menerima tanda binatang. Dan saudara-saudaraku, mari kita lihat malapetaka selanjutnya. Itu malapetaka yang keempat. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-16 ayat 8 dan 9. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik. Di sini dia bilang begini. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghancurkan manusia dengan api.
dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Saudara-saudaraku, pada malapetaka yang keempat ini lebih dahsyat lagi. Karena kenapa? Panas matahari. Panas dari matahari ini semakin mengerikan. Kalau saudara-saudara baca, ya, saudara baca di dalam bahasa aslinya, panas matahari yang menghanguskan ini, yang dahsyat ini, dia menggunakan kata megas. Megas ini sama dengan Greek, luar biasa panasnya. Tetapi yang anehnya adalah orang-orang ini justru tetap menghujat Tuhan. Mereka tidak bertobat. Dan saudara-saudara, mari kita lihat kutipan ini, ya. Saya bacakan saudara kutipan ini. Saya baca kutipan ini. Ini diambil dari buku. Ini sebenarnya ada dua kutipan yang saya. Ini sebenarnya dalam buku The Great Controversy halaman 628 sampai 629. Jadi ini kutipannya mulai dari sini, saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Dia bilang begini, dalam bala berikutnya, kuasa telah diberikan kepada matahari untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Lalu demikianlah nabi-nabi menjelaskan keadaan dunia pada saat yang menakutkan ini. Tanah berkabung, sebab sudah musnah panen ladang. Segala pohon di ladang sudah mengering. Sungguh menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada padang rumput baginya. Sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Nyanyian-nyanyian di tempat suci dan menjadi ratapan hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana yang melemparkannya dengan diam-diam. Nah, saudara-saudaraku, pada malapetaka yang keempat ini bukan hanya menghanguskan lahan, tetapi Roh Nubuat mengatakan, ini dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 628 sampai 629, bahwa ternak-ternak semuanya musnah, saudara-saudara. Jadi masih ada kekayaannya, tapi ternak-ternak ini mati semuanya. Saudara lihat, mulai dari malapetaka yang pertama, keuangan hancur, saudara-saudara. Tubuh manusia yang diidolakan itu hancur. Ya, sistem jual beli hancur di malapetaka pertama. Malapetaka yang kedua, income dari laut hancur. Ya, sumber makanan laut hancur. Malapetaka yang ketiga lebih hancur lagi, pertanian hancur. Tapi malapetaka keempat ini tidak tersisa lagi pertanian. Bukan hanya pertanian, saudaraku. Tapi apa? Ternak. Jadi apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Semuanya hancur, bangkai di mana-mana. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, firman Tuhan saja katakan bahwa selama masa 7 malapetaka ini adalah pemandangan. Untung saudara-saudara yang kudus dan saleh, kalau yang itu ada di hutan, jadi nggak lihat ini. Tapi kalau saudara diizinkan ada di kota, itu tidak pernah terjadi selama sejarah dunia ini ada. Tidak pernah. Roh Nubuat, Alkitab katakan tidak pernah. Tidak pernah terjadi. Karena kalau di Mesir terjadi, itu mungkin hanya di Mesir, saudara. Tapi kalau ini seluruh dunia. Dan saudara-saudaraku, dia bilang begini. Perlu saudara garis bawahi ini, ya. Apakah malapetaka ini akan terjadi contoh, ya, ketika panas matahari ini tiba-tiba terjadi di seluruh dunia? Baca kalimat selanjutnya. Bala ini tidak terjadi secara universal. Tidak terjadi secara universal, ya. Ini perlu digaris bawahi. Karena kalau begitu maka penduduk dunia ini akan habis seluruhnya. Jadi di malapetaka. Oke, boleh mute dulu.
Jadi pada malapetaka yang keempat ini, Alsjeblieft. Eerste deel links. saudara-saudaraku, sudah ada yang mati. Bangkai sudah ada. Boleh mute dulu supaya saya tidak terganggu. Host mau minta tolong, oke. Namun bala itu akan menjadi hukuman yang paling mengerikan yang pernah diketahui oleh manusia panah. Semua hukuman ke atas manusia sebelum penutupan masa pencobaan bercampur belas kasihan atas kemurahan. Darah Kristus yang membela itu telah melindungi orang-orang berdosa untuk menerima takaran penuh atas kesalahannya. Tetapi pada penghukuman terakhir, mereka dicurahkan tidak bercampur belas kasihan atau kemurahan pada hari itu. Orang akan merindukan perlindungan belas kasihan Allah yang telah lama mereka benci. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah yang memelihara Elia. Saudara-saudara, ingat baik-baik, malapetaka ini tidak terjadi secara universal. Tidak terjadi. Jadi waktu panas matahari tidak tiba-tiba dari Amerika seluruh 5 benua ini terjadi. Tidak. Ya, ada terjadi ya, ada beberapa jadi contoh di benua ini terjadi, kemudian terjadi lagi berikutnya di sana. Jadi tidak langsung semua ya. Tidak langsung semua. Nah, itulah sebabnya pada waktu malapetaka yang keempat ini sudah banyak ada yang bermatian. Sudah ada yang bermatian. Bukan hanya terjadi kepada binatang, tetapi juga kepada manusia. Kepada manusia. Dan ada orang yang bertahan? Ada, saudara-saudaraku. Nah, umat Allah tidak akan terbebas dari penderitaan. Waduh. Saudara perlu garis bawahi ini. Kita, walaupun dilindungi Tuhan, bukan berarti saudara tidak menderita pada masa itu. Saudara tetap menderita. Tapi menderita apa? Saudara punya penderitaan yang muncul waktu itu. Tadi sudah baca ya, masa kepicikan Yakub. Saudara tahu masa kepicikan Yakub kenapa dibilang masa kepicikannya? Karena pada waktu itu dia serba salah. Dia mau kembali ke Laban, dia tahu pamannya ini jahat. Tapi dia mau maju terus, dia takut ketemu Esau. Jadi hatinya bergumul. Dan dia tahu dosanya ini adalah menipu. Maka dia bergumul. Maka inilah yang disebut dengan masa kepicikan Yakub. Saudara-saudara, walaupun saudara sudah dimateraikan, tetapi saudara akan diingatkan setan mengenai dosa saudara pada masa itu. Karena setan memiliki kekuatan full. Walaupun saudara dilindungi, tapi setan, karena kita hidup tanpa perantara, maka saudara bergumul dengan dosa-dosa kesayangan saudara. Ya, secara fisik memang saudara juga letih, pucat saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik bahwa pergumulan paling utama adalah pergumulan atas dosa saudara dan saya. Makanya di sini bilang, umat Allah tidak akan terbebas dari penderitaan. Tapi sementara dianiaya dan menderita, sementara mereka menanggung kekurangan dan menderita kekurangan makanan, mereka tidak dibiarkan binasa, akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan diri. Ia akan menghitung rambut di setiap kepala mereka yang memelihara mereka. Dan pada waktu bala kelaparan, mereka akan dikenyangkan. Sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala. Malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar dan mencukupi kebutuhan mereka. Jadi, pada malapetaka yang keempat sudah ada mati atau belum? Sudah. Tapi umat Tuhan mati, tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati. Pada masa itu tidak ada umat Tuhan yang mati. Tapi pada malapetaka yang keempat ini, sudah ada orang-orang jahat yang mati. Sesuai dengan kutipan ini. Ya. Nah, kalau begitu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi pada malapetaka yang kelima. Ini lebih seru lagi, saudara-saudaraku. Malapetaka yang kelima. Malapetaka yang kelima, perlu saudara ketahui bahwa ini yang disebut dengan gelap gulita. Saya baca ayatnya ya. Ya, hampir habis kita punya pembahasan, saudara-saudara dengarkan baik-baik. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka
tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Saudara-saudaraku, ada satu buku yang tidak dicetak lagi di percetakan kita. Ada saudara punya buku ini atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya ada kutipannya. Saya nanti kasih tunjuk saudara sehubungan dengan malapetaka yang kelima. Jadi, buku itu adalah pergolakan di ambang pintu. Pergolakan di ambang pintu. Ada yang punya buku itu, saudara-saudara, percetakan kita nggak cetak lagi buku itu, tetapi saudara-saudara, yang saya mau kasih tahu kepada saudara, sesuai dengan kutipan dalam pergolakan di ambang pintu, ini dia bilang begini, ini pergolakan di ambang pintu ya, di halaman 11, saya baca untuk saudara. Mencegah keganasan orang-orang jahat dalam mengejar orang-orang saleh. Jadi pada malapetaka yang kelima, orang jahat yang masih hidup, ini mereka masih tetap kejar orang saleh. Ya, untuk mencegah maka Tuhan bikin gelap. Ini saya ulang ya, saya baca ulang. Mencegah keganasan orang jahat dalam mengejar orang-orang saleh supaya membunuhnya, maka Tuhan mendatangkan kegelapan yang amat sangat. Dia bilang begini, lebih gelap daripada malam dan tiba-tiba muncul pelangi yang bercahaya dengan penuh kemuliaan. Inilah haleluya, saudara. Jadi kegelapan ini terjadi kepada takhta iblis dan juga pengikut-pengikut setan. Ya, para elit global dan semua, ya, saudara-saudara. Dan saudara-saudaraku, pada waktu kegelapan ini terjadi, maka muncullah pelangi. Saudara akan mengerti kenapa. Harus baca dulu, baru nanti saya jelaskan. Kenapa muncul kegelapan? Dan kenapa orang-orang ini menggigit lidah? Kenapa menggigit lidah mereka? Menggigit lidah. Dengar baik-baik ya, nanti saya jelaskan. Saya baca dulu, mudah-mudahan saudara tetap melek. Ya, dan nanti saya jelasin. Kemudian sebuah pelangi yang bersinar penuh kemuliaan dari takhta Tuhan memenuhi langit, seakan-akan mengintari setiap orang dari kelompok yang sedang berdoa itu. Kelayak ramai yang meluap-luap amarahnya itu tiba-tiba tertahan. Jeritan mereka binasakan tiba-tiba dilupakan. Maksudnya, iya. Dengan rasa gentar yang amat sangat, mereka terguncang melihat lambang perjanjian Tuhan, serta mereka ingin terlindung dari cahaya yang gemerlapan. Saya baca ini lanjutannya. Di ayat yang ke-15. Di halaman 15. Dia bilang begini. Tatkala kota-kota yang kudus naik kepada Tuhan, maka kabut pun susut dan langit berbintangan tampaklah. Kemuliaan yang tak terlukiskan, berbeda sekali dengan cakrawala yang hitam, penuh angkara pada kedua sisinya. Kemudian kota suci bersinar-sinar dari pintu gerbang yang setengah terbuka. Lalu tampaklah di langit sebuah tangan yang memegang dua loh batu yang dikatupkan bersama-sama, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit menceritakan kemuliaannya, sebab Tuhan sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat 6. Hukum yang kudus itu, kebenaran Tuhan yang disampaikan diiringi halilintar di Bukit Sinai sebagai penuntun Tuhan. Saat ini dinyatakan kepada manusia bagai aturan penghukuman. Tangan itu kemudian membukakan loh ingatan dibangkitkan. Ketakyulan, kekeliruan dihapuskan dari semua pikiran dan firman yang 10 yang diberikan Allah itu singkat dan mudah dipahami. Penuh kuasa ditampilkan ke hadapan pemandangan seluruh penduduk dunia. Nah, sekarang saudara lihat ya, saya jelaskan. Pada waktu kegelapan ini terjadi kepada takhta iblis, ini yang disebut dengan orang-orang yang jahat yang merupakan bawahan, yang bukan petinggi atau pengajar. Karena kalau mengajar tidak ada lidah, nggak bisa mengajar, saudara. Saya mengajar, kalau saya punya lidah tidak ada, yang terjadi saudara akan keluar dari Zoom ini. Karena saya punya artikulasi, saya punya kata-kata itu tidak jelas. Orang bisu itu karena lidahnya bermasalah. Saudara-saudaraku,
Jadi kegelapan terjadi ini adalah bentuk penyerangan dari umat kepada orang-orang yang disebut dengan pengajar dan juga para pendeta dan juga orang-orang yang petinggi ini. Jadi kalau ada umat-umatnya tadi yang tidak diajarkan pendeta dan juga ketua-ketuanya dan juga pengajar-pengajarnya, maka umat-umat ini akan datang hajar mereka. Ini kegelapan bagi mereka. Umat-umat ini akan menghajar mereka. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul pelangi. Tuhan berikan understanding perjanjian itu kepada orang-orang ini. Hukum Tuhan tiba-tiba bercahaya di langit kepada mereka. Lalu mereka akan hajar. Makanya dia katakan bahwa kegelapan di takhta iblis. Saudara-saudara. Karena kenapa? Karena pada waktu itulah orang-orang jahat menghajar orang-orang jahat. Dalam hal ini adalah para jemaat menghajar pengajar mereka. Menghajar pendeta mereka. Yang tidak mengajar. Oh, kau ini yang tidak mengajarkan sahabat kayak aku. Kau ini yang tidak ajarkan undang-undang kesehatan. Datang undang-undang injus kamu nggak larang, bilang terima saja. Itu kan aturan pemerintah. Dihajar sudah. Jadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan memiliki karunia mengajar, bahasa lidah, kuasa untuk mengajar, tetapi tidak menggunakannya dengan baik, akan gigit lidah. Kegelapan datang dan gigit lidah. Ini yang dimaksudkan. Karena kenapa? Muncul pelangi pada waktu itu. Dan ini sekaligus adalah janji kelepasan. Janji kelepasan untuk umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang saya maksudkan di sini, memang betul-betul Tuhan berikan janji. Itu ada pelangi, betul. Ya, pelangi. Ini pelangi literal ini, saudara-saudara. Tetapi arti kiasannya juga artinya adalah orang-orang ini diberikan pengertian. Diberikan pengertian.